Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu teknik perbanyak ataupun teknik stek kelor batang besar ataupun batang kecil. Di sini akan saya stek, yaitu saya tampung dulu di lahan bebas ya. Sebelum kita menanam ini, pohon ini dipotongin dulu ya, dipotongin dulu. Jadi kalau tidak langsung ditanam untuk kelor ini tidak apa-apa ya, misalkan ditebang 2 hari sebelumnya ataupun seminggu sebelumnya itu masih aman untuk kelor. Jadi tidak langsung ditebang, langsung distek itu tidak masalah. Jadi ada beberapa hari kemudian itu masih bisa. Sebelum dilakukan, yaitu ini stek bonggol-bonggol seperti ini, nanti besar itu ada yang besar sudah tumbuh hijau. Karena di sini kita produksi untuk dijual, maka kita nanamnya ini dalam jarak dekat seperti ini. Nanti setelah sudah hidup itu kita pisahkan di pot ataupun di polybag. Jadi sebelum untuk penyetekan, lahannya itu dicangkul dulu seperti ini. Yang sini sudah saya cangkul, digemburkan seperti ini. Tujuannya stek itu agar tidak tergenang air, karena ini di lahan bebas. Jadi ini dibikin gundukan ataupun dibikin kalen untuk aliran air, agar air itu lancar. Itu dibikin seperti ini ya. Setelah itu baru kita menanam ya, stek langsung kita tanam. Karena banyak pertanyaan dari subscriber kita, apakah batang besar bisa ditanam. Jadi semua batang itu bisa ya. Ini ada batang besar, batang kecil, itu komplit. Karena saya bikin video ini bukan karena konten ya, jadi karena saya itu penjual tanaman hias. Kalau karena konten ini saya rugi nih, karena ini materialnya banyak, saya bahannya juga beli nih, bonggol-bonggol seperti ini. Tentunya ada kos untuk transportasi dan lain-lain, untuk upah motong ini juga biaya. Jadi bukan karena kita membuat konten saja. Edukasi ini tujuannya agar ilmunya bisa didapatkan, yaitu bagi untuk generasi muda berikutnya yang belum paham tentang teknik perbanyak kelor. Dan juga kelor ini sebenarnya bisa diperbanyak dari bijinya, tetapi ada juga yang tidak menunggu lama-lama, sehingga stek langsung besar saja dan nanti tumbuhnya itu bisa rimbun. Untuk masalah lainnya nanti bisa dipelajari di video-video sebelumnya yang ditanam di polybag, yang ditanam di pot. Di situ sudah ada penjelasan terkait dengan masalah kelor itu masing-masing, karena disesuaikan masalahnya, terkait dengan masalahnya yang ada untuk perawatannya. Untuk iklimnya itu dipastikan di tempat panas matahari. Jadi yang ingin menanam di taman ataupun di halaman rumah itu bisa langsung stek, langsung ditanam di lahan bebas. Dan juga bisa untuk pagar ya, untuk pagar halaman bisa. Untuk kelor ini kecepatan tumbuh daunnya itu sangat cepat sekali. Jadi kalau untuk pagar itu bagus, tanamnya yang rapat, dan kelor ini bisa besar. Yang sudah saya tanam di belakangnya besar-besar seperti ini, itu juga bonggol besar ya. Bonggol besar itu kita stek perbanyak. Nanti ini kita dalam jumlah banyak setelah sudah hidup, itu saya tanam di polybag ataupun di pot agar mudah, yaitu dalam penjualan. Jadi harus dikemas dulu. Ini kita tanam dulu di sini, ini untuk menyingkat waktu karena banyak pekerjaan lainnya. Dan ini kita dalam jumlah banyak, sehingga kita tampung dulu jadi satu. Jadi ditampung dulu jadi satu seperti ini, kita amankan dulu. Yang penting bisa hidup dulu ya, dan nanti bisa kita pindahkan ke
pot ataupun polybag ataupun ditanam di lahan yang diinginkan, itu dibikin media yang sebagus-bagusnya. Karena ini untuk menyingkat waktu, karena kita usaha, jadi untuk penjual itu biasanya juga belum begitu bagus karena baru pembibitan. Untuk teknik tanamnya itu jangan terbalik ya, jadi waktu kita motong itu sudah sengaja yang bonggolnya itu di bagian sini nanti untuk ditanam, yang sini ini ujungnya. Kalau terbalik seperti ini bisa hidup, namun nanti kerdil jelek dan tidak besar-besar ya, jadi ada besar kecilnya. Biasanya pohon itu batang yang di bawah itu lebih besar dibandingkan batang ujung. Jadi setelah dipotong itu kelihatan dan nampak juga bekas cabangnya itu akan mengarah ke atas, sehingga yang di bawah itu yang bonggol dari anakan cabang, jadi bekasnya juga kelihatan. Untuk yang sudah hidup itu di belakang juga sudah besar, jadi nanti bisa rimbun. Untuk kelor ini sebenarnya mudah ya, yang penting jangan tergenang air. Ini mudah hidup, jangan tergenang air, dan juga jangan telat disiram berhari-hari kalau di pot. Namun kalau ditanam di lahan bebas dalam waktu lama itu tidak perlu setiap hari. Karena apa? Akarnya itu bisa menjangkau jarak jauh kalau di lahan bebas. Tetapi kalau di pot itu keterbatasan media, sehingga yang menampung air itu yaitu volume media yang ada di dalam pot. Kalau di lahan bebas tanaman sudah besar itu tidak perlu setiap hari disiram. Jadi artinya kita menjelaskan dalam suatu perawatan itu berbeda. Maka di channel kita banyak yang masih bertanya, yang sebenarnya video itu sudah banyak ya terkait tanaman hias, semua edukasi tanaman hias macam-macam jenisnya, 3100 video sebelumnya itu bisa untuk dipelajari. Namun masih banyak sekali yaitu yang menanyakan masalah tanaman. Nanti yang belum subscribe silahkan subscribe aja, share, komen, like, sehingga kalau mau dipelajari nanti tinggal buka saja ya dari profil itu, di situ ada 3000 lebih video, itu bisa untuk dipelajari. Dan ini karena kita juga mendapatkan ilmunya itu dalam waktu lama, juga kita perlu kerja keras ya, untuk mendapatkan sesuatu itu harus kerja keras. Jadi tidak ujuk-ujuk kita menyampaikan teori. Jadi apapun yang kita sampaikan itu adalah semua sudah kita lakukan ya. Namun yang kita rekomendasikan itu yang terbaik, jadi yang berhasil. Maka di pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang tidak berhasil. Tentunya bagi penguasaan yang pengalamannya banyak itu bukan kita paham tentang yang berhasil saja. Jadi bagaimana cara mengatasi yang kiranya itu menjadi gagal ya, dan itu unsur daripada bisnis, kita harus bisa mengantisipasi bagaimana gagalnya. Jadi kita untuk menuju sukses itu perlu kita banyak dipelajari, khususnya bagi para pedagang tanaman hias. Jadi seperti ini, dan juga untuk ketinggian tidak sama, karena nanti ini kita menyediakan selera masing-masing ya. Jadi karena pembeli itu seleranya masing-masing, ada yang mau beli besar, yang mau beli pendek ya di pot, ada yang langsung tinggi. Ada juga pertanyaan yang menanyakan apakah langsung bisa tinggi sekali. Tinggi sekali bisa, namun ditunjang dulu agar nantinya itu tidak roboh kalau terkena angin. Jadi untuk kelor ini kecepatan tumbuh daunnya itu sangat cepat sekali, agar nanti rimbun kalau sudah tinggi itu dipotong saja, itu akan cepat rimbun lagi, dan kelor ini daunnya itu banyak manfaatnya. Untuk tanaman kelor juga bisa untuk pagar halaman ya. Nanti
Yang mau beli bisa cek di Tokopedia Taman Cikal Abadi ataupun cek profil, alamat lengkap kita ada ya. Nanti silakan bisa datang langsung ke lokasi dan bisa milih bentuknya masing-masing, ada yang besar ada yang kecil, itu semua ada ya. Nanti lihat saja di situ yang ditanam di pot, yang ditanam di polybag itu kita sediakan. Oke, sampai di sini informasi dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.